Gue lari lurus man, Ke arah kantor pos sana. ke arah kantor pos. Anak-anak rebutan ke gang kecil, gang bakti, desek-desekan, kan kita satu tangan. Nggak setimpal sih. Ya di situ sih balik lagi gue kadang mikir, ya beginilah anak-anak gitu. Beginilah kawan-kawan gue masih dengan nafsu besar tenaga kurang gitu. Sepanjang perjalanan itu Sam. Nah, gue pengen mengatakan bicara Kamboja nih Sam. Bicara Kamboja. Notabene lu pernah sekolah di Budut lalu masuk Kampung Jawa. Nah, Kamboja itu kan tercetusnya mulai kapan tuh? Kalau menurut secara lu pribadi gitulah. Kalau Kamboja itu ya, kalau dengar cerita dari senior ya, kan, itu memang udah terbentuk dari senior-senior kita yang tua dulu gitu kan, dari tahun 90 berapa. Cuma katanya pernah pecah gitu, pecah. Ya karena kan setahu gua 6 dan anak Jawa 6 siang dan Budutnya itu kan memang keras Ya, gitu. sempat pecah. Mungkin kedengeran di era-era 2008, 2009. Kalau nggak salah denger katanya ada 3 Kamboja. Gitu. Iya. Dari diri gue sendiri juga bingung. 3 Kamboja itu apa? Kalau ditanya jawabannya 3 Kedoya, Kamput, Budut, Jawa. Lah kata gue sejak kapan artian itu bergeser? Yang pribadi gue tahu sama senior-senior gue tahu, mungkin anak Jawa, Kampung Jawa sama Budut tahu lah. Kamboja itu kan Kampung Budut Jawa, gitu kan. Nah gue aneh kok istilahnya bergeser jadi Kamput Budut Jawa sama ada tambahan 3 di depan. Masalah yang gue rasain di zaman gue masih sekolah itu, jarang anak Kedoya itu jarang mau bareng sama anak Jawa. Jarang banget. Anak Kedoya itu dulu kan kalau yang sering ikut itu Bang Aples ya. Apalagi kalau ada Bang Aples nih, itu Kedoya pasti nggak mau gabung. Dia jalan sendiri, mandiri gitu. Makanya gue kadang mikir, gue itu seumur-umur ngerasain bareng sama anak Kedoya setelah di Kampung Jawa gitu kan. Itu momen Bonjerhut doang. Momen Bonjerhut ulang tahun. Selebihnya nggak ada. Kalau kata orang-orang 3 Kamboja, gue juga kadang bingung man. 3 Kamboja itu dalam artian apa? Kalau Kampung Jawa sama Budut, kalau udah albes, sama-sama albes, udah nggak bisa nyatu. Artinya kan mungkin ini khusus di jalur Dan Mogot mungkin Sal, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau diambil artikan jalur Dan Mogot nih. 204 sama 913. 913 itu berapa orang sih man? Dari dulu ya semenjak 2000 ke atas, anak 913 itu kayak hitung. Bisa lewat dari 10 orang aja udah hebat. Ya. Mungkin yang bikin agak lumayan kan dari anak Jawanya sendiri. Nah, sebenarnya kalau dulu di zaman 2008-2009, anak Jawa yang paling lebih kental itu sama anak Bakti. Pokoknya yang sering bareng sama anak Jawa itu anak Bakti. Badrul Ulum CS dan kawan-kawan. Badrul Ulum, Iwan CS. Iya, yang notabene kan Badrul Ulum pernah sekolah di Kampung Jawa gitu kan. Dia orang. Makanya kadang gue kalau denger 3 Kamboja gitu, waduh. Gue juga kapan ngerasainnya, pribadi gue ya. Iya. Pribadi gue nih. Gue yang ngerasain di Budut, gue ngerasain Kampung Jawa. Nekel-nekelin anak Budut gitu kan, kalau Jawa lagi albes gitu. Nggak ada. Nggak bisa tetep Jawa dulu sama Budut kalau udah albes. Nggak bisa nyatu man. Tetep adu gengsi. Iya. Nah, bukan artinya kita di sini mempersoalkan tentang 3 Kamboja. Wah, bahwasanya ini anak 3 Kedoya nggak gabung ke Budut atau anak Kamput nggak gabung ke Jawa gitu. Bukan kita mempersalahkan sih itu. Bukan. Tapi mungkin beda era, beda zaman, beda cerita pula seperti itu. Pasti loh. Tapi memang ketika saat lu masih berseragam putih abu-abu memang
Memang yang lu rasakan secara pribadi seperti itu saja. Jarang. Mungkin kalau 204 itu agak sedikit ramai gitu kan. Palingan ada anak ngalong. Ada anak ngalong. Dari basis-basis lain lah. Basis-basis lain yang mau ke Dan Mogot, begitu doang sih. Selebihnya jarang. Dan anak bakti pun kan kehitung, man. Berapa orang sih anak bakti? Iya. Buat kawan-kawan bakti nih kan. Yang tahu-tahu saat itu berapa banyak sih anak bakti yang sering ikut anak Jawa gitu. Enggak ada lebih dari 10 orang. Gue terus terang, gue jujur, jumlahnya berapa banyak, makanya kadang kalau dibilang Kamboja kurang paham gue dalam momen apa gitu. Dalam momen apa ada itu Kamboja. Kalau anak Jawa pernah rame itu real kampung Jawa. Dan kalau budut kadang Albes ke Dan Mogot itu real budut. Nggak bisa nyatu man. Tetap nggak bisa nyatu. Mungkin saat itu dulu ada momen, tapi pas di saat gue kan udah lulus. Iya. Gue udah lulus nih. Jadi era-eranya si di kampung Jawanya bejo gitu kan. UAS subur gitu. Sama mungkin di budutnya dulu di 913-nya Adnan ya kan. Artinya junior-junior lu pada lah gitu ya. Si Otong, Togap. Itu pernah budut Albes. Kampung Jawa Albes 19 Oktober. Kaitannya erat dengan sekolah 1 DKI? Iya. Saudara kita itu ulang tahun ya, kawan-kawan kita tuh anak DKI. Nah pada saat itu Betrik pun kan, Betrik Abadi itu lagi nongolin jalunya lagi man. Betrik Hood, DKI Hood. Niatnya anak Jawa Albes gabung sama Captun Pusat. Captun Pusat. Nah gue juga dengar kabar budut mau Albes juga ke barat. Emang bener saat di Grogol itu anak Jawa sama anak Captun ngelihat budut di kolong udah nyebar man ke jalur. Niatnya dia mau ngebantai budut itu, apalagi Captun man. Sama budut ya tahu sendiri. Betul. Ya kan saat itu mah udah kayak nggak ada lah istilah-istilah adem dulu mah kedua sekolahan itu. Di situ sempat gue tackle. Maksud gue fokus aja main hood. Mau nemuin DKI apa mau nemuin Betrik. Bilang kawan-kawan yang Captun minggir dong, gue bilang biarin aja anak budutnya lewat. Ternyata nggak ketemu. Emang saat itu pelajar lagi pada Albes man, rame. Mungkin aparat siap ya. Yang bentrok itu akhirnya di taman kota DKI sama Betrik. Dan gue dengar kabar Betriknya jebol. Itu kan artinya bisa dikatakan ya udah beberapa lama setelah lu lulus dari Putih Abu-Abu. Ya, setahun baru lulus setahun itu. Gua kembali lagi ketika lu masih sekolah di kampung Jawa. Misalnya, artinya kan yang lu katakan tadi itu bahwasanya lu mengalami beberapa momen-momen bisa dikatakan the best di jalur dan beberapa momen juga yang membuat lu merasa miris lah dengan kejadian banyak. Ada luka atau dari temen lu yang kena dari sekolah lawan saat itu. Mungkin ada beberapa momen yang masih lu ingat sampai saat ini ketika lu masih sekolah di kampung Jawa tuh saat. Momennya sih pas anak-anak mungkin kayak bisa dibilang gimana ya, di saat waktu anak-anak mulai tereliminasi satu persatu tereliminasi satu persatu, lama-lama dibilang bukan kehilangan induk anak Jawa gini. Jadi di jalurnya ini jadi agak nggak jelas gitu. Nggak jelas dalam artian kata seperti apa nih? Bener-bener kayak kalau dibilang panutannya udah berkurang gitu. Sosok panutan nih udah berkurang. Iya. Karena waktu itu gue cabut, Kinoy cabut karena problem lah kawan kita itu kan. Gue cabut pun tapi gue masih sering ngawal anak-anak walaupun gue udah beda sekolahan. Iya. Badrul cabut. Iya, rata-rata ya
tereliminasi semua. Kawan-kawan di jalur pada cabut tuh ya. Ya ngedenger kabar lah. Dengar kabar kawan kita ada yang kena di Gang Macan. Sampai saat kelulusannya dia pun masih kayak terlihat sedikit lumpuh tangannya gitu. Sedih sih kadang ngedenger anak-anak kan dulu buset di awal-awal itu ya gue bilang the best gitu kan. Di awal ketika lu masuk dah tuh ya the best karena formasi masih lengkap semua. Iya. Mungkin dari kawan-kawan kita juga masih banyak emosi muda saat itu. Kejadian ada kawan kita kena di Gang Macan, mungkin anak-anak gerah kali ya, panas gitu kan. Jadi ada kejadian digantung, ini pun yang gue denger sih ya. Gue nggak dari kejadian saat itu. Dia ngeliat pelajar mungkin disangka itu saat itu rival man. Jadi sama anak-anak dikejar, diberi. Ternyata yang diberi pun itu kenal juga. Beda sekolah. Alhasilnya besok paginya anak-anak lagi nongkrong di Sahabat, digeruduk lah sama para tangkep, dibawa ke Polsek Cengkareng. Ya setelah itu tereliminasi semua. Satu persatu udah tuh ya. Satu persatu. Nah artinya ketika sosok-sosok yang memang keras di jalur, beberapa dari kawan-kawan lo yang keras di jalur tuh mulai menghilang dah nih dari jalur itu, artinya mereka sudah tidak lagi sekolah di Kampung Jawa misalnya. Iya. Nah, bicara secara peta kekuatan saat itu, peta kekuatan anak STM lah. Itu apakah Kampung Jawa sudah mulai goyah nih, sementara dari pihak DKI kah atau Poncol kah atau STM lain ini sudah mulai mencuat kembali nih gitu. Di situ yang mulai menonjol banget anak Fluid mulai menonjol banget. Kalau gue lihat sih dia kayaknya makin pede gitu kan, makin ya kalau dibilang masanya makin solid, BR-nya makin solid dari Fluid sih kalau gue lihat. Iya. Tapi anak-anak yang keluar dari Kampung Jawa ini pun nggak serta-merta meninggalkan begitu aja. Masih ada apa ya? Masih ada ikatan kuat nih dengan Kampung Jawa nih. Jadi kita semua yang udah pada keluar ini masih tetap bareng. Kita sekolah dimanapun pada saat itu, entah gua sekolah di mana, yang lain sekolah di mana, tetap ngangkat nama Kampung Jawa. Jadi kita nggak putus begitu aja. Jadi kita tetap rutin tiap hari masih ketemu di Cengkareng, bolos masih bareng gitu kan. Jadi nggak terputus. Kadang-kadang juga kita pagi kita ngawal anak-anak yuk sekolah gitu. Masih. Jadi di situ masih tetap eksis. Dan saat itu kan kalau dibilang sosok-sosoknya masih ada, kayak Rapel kan, masih ada Jawa, masih ada Kampak, masih ada yang lain-lain, kawan-kawan yang lain gitu. Masih pada inilah istilahnya ngedampingin kawan-kawan gitu dalam hal apa gitu. Nah bicara jalur soalnya Dan Mogot ini kan banyak orang segelintir yang gue denger jalur Gaza nih, jalur yang memang di beberapa titik itu menjadi sebuah ancaman buat anak-anak Kampung Jawa gitu kan salah. Nah kita kembali lagi ke jalur Dan Mogot itu jalurnya panjang Sal. Dari Tangerang mungkin mentok di Grogol itu udah beda nama karena kan udah bukan Dan Mogot maksudnya. Nah, bicara jalur 24 panjang Sal, dari Tangerang sampai Harmoni. Nah, dari sepanjang Kalideres atau Tangerang itu biasanya titik-titik rawannya ada di mana itu Sal? Dan pernah ada kejadian apa di tiap titik itu? Titik rawan itu tetap ya, sebenarnya nggak berubah. Cuma mungkin nambah man. Nambah. Kalau dulu itu langganan jembatan baru kan. Jembatan baru. Pasti tuh sarapan pagi. Kadang gantung. Selebihnya ke depannya rada aman. Karena saat itu DKI agak-agak jarang nongol. Paling DKI itu suka nongol tuh biasanya hampir sebulan sekali man. Suka, gue nggak tahu sih namanya sebis, entah di Albes entah apa gitu, lewat kerajinan gitu. Kayaknya itu anak-anak kalau nggak tahu tanggalnya kapan aja namanya mau pulang
selalu siap nungguin gitu. Sering ketemu DKI kalau di situ. Kalau arah baliknya paling ya Grogol ya. Grogol sama Gantung sama ini man gelas, pabrik gelas. Oh, pabrik gelas. Iya. Kampungan. Pabrik gelas. Nah, Sal. Seinget gua dan sependengaran gua, lu pernah dapat bendera anak PLO. Itu kejadian di mana tuh, Sal? Oh, kejadian di Macan. Oh, di Gang Macan. Nah, itu kejadian seperti apa tuh kronologisnya tuh, Sal? Wah, ya, sedih juga, Man. Nah, sedihnya dalam kayak sedih. gimana? Kita dapat bendera, tapi temen ada korban. Itu kronologis kejadian seperti apa tuh, Sal? Itu sih bener-bener sama anak-anak memang bener-bener ya. Aduh, capek gitu. Bilangin gitu kan. Mau jalan nggak ada yang bawa BR. Gitu. Gerak di jalur nggak ada yang bawa BR. Jadi tos-tosan. Nekat. Dan saat itu memang ada info tuh di Grogol kan. Biasalah. Itu kejadian lu berangkat sekolah atau balik tuh, Sal? Sore, Man. Sore? Balik. Oh. Ada yang info. Pelo lewat. Bawa bendera katanya. Dan benderanya nggak satu. Wah, anak-anak udah paham kan. Pelo kalau bawa bendera nggak satu, berarti rame nih. Albes. Tetap nekat jalan terus. Anak-anak nggak ngeliat, Man. Ternyata jadi orang ngumpet di flyover arah ke naik. Arah naik apa ini setelah KFC Gang Macan. Iya, naik tuh dia. Anak-anak tuh sadarnya pas di halte ada yang teriak, "Weh, no depan rame." Gitu. Anak-anak langsung baru sadar tuh. Baru sadar. Ternyata emang kelihatan kan. Iya. Kelihatan nurunin. Pelonya ngeributin. Lu berapa banyak? Anak-anak yang gimana emang enggak, kalau gue bilang banyak sih. Sebanyak apa sih anak-anak ya kan? Paling 25 orangan. Cuma memang salahnya di situ nggak ada yang bawa BR. Di situ bentrok sama PLO cuma modal bambu. Dan momen saat anak-anak dapat bendera itu yang ngedapetin bukan gua. Yang ngedapetin itu Bolot. Oh, Bolot. Iya. Bolot. Iya. Sebelah-sebelahan sama gua. Iya. Ngetos juga megang bendera sama Bolot yang megang bendera ngetok Bolot. Bambunya ditangkep. Kecengkrem lah sama benderanya, tarik-tarikan kan. Benderanya dapet. Setelah itu anak-anak kaget. Ada yang nembak ke udara. Nggak tahu entah itu preman lah gitu. Iya. Nembak berapa kali tembakan gue lupa gitu. Nggak taunya pelonya ikut ngejar. Nah, gua Ulum sama waktu itu ada Kiting, almarhum ya. Iya. Ada almarhum. Gue lari lurus, Man. Ke arah kantor pos sana? Ke arah kantor pos. Anak-anak rebutan ke gang kecil, gang bakti. Dipikir anak-anak bakal nahan kali ya, orang gak ada yang bawa BR. Desek-desekan kan kita satu tangannya ya. Di situ ya lumayan dalam sih kalau gue lihat. Itu dia anak kelas 1, rumahnya nggak jauh dari sekolahan. Di situ kita dan nggak lama setelah anak-anak gua beberapa orang ya, gua 3 atau 4 ke arah pos, ada anak pelo naik motor 1 orang. Ya nggak bisa diapa-apain, anak-anak tangan kosong paling dibatain sambil dia cabut lolos gitu. Di situ ada korban. Ya bendera mah dapat, Man, tapi kan kayaknya nggak setimpal gitu. Jangan ada nyokot pihak lu nih ya. Iya. Cuma imbangannya bendera doang. Nggak setimpal sih. Ya di situ sih balik lagi gue kadang mikir, ya beginilah anak-anak gitu. Beginilah kawan-kawan gue masih dengan nafsu besar tenaga kurang gitu. Mungkin saat itu kita apa ya? Berbicara sebuah ego dan gengsi nama besar sekolah, bisa dikatakan kayak gitu, Sal ya. Lebih ke situ sih. Ego ini ya. Iya. Jiwa muda mana. Betul. Nah, thank you Bang Jovan, thank you. Nah, satu lagi, Sal. Kalau bisa dikatakan sepanjang pengalaman lu sekolah, lu pernah kena gak sih
kena itu gue seumur-umur. Nah, ada yang pernah ngomong di telinga gue nih, bahkan gue ya dengar sendiri. Sempat ngejoprak katanya lu Sal di Harja. Itu kejadian kayak gimana? Kalau itu aneh bin ajaib sih man. Masa aneh bin ajaib kayak gimana nih Sal nih? Aneh bin ajaib, nyata tapi aneh tapi nyata gitu. Tapi emang gak ada niat ribut, gak ada. Emang niat namanya Sabtu gitu kan, rame-ramein jalur aja. Dan gue nggak sama anak Jawa. Enggak, lu sama anak mana? Gua waktu itu sama kawan kita si Encek ya kan, yang biasa ngikut anak-anak tuh. Temen lu di Persada ya? Iya. Sama dia nongkrong lah di Harja ceritanya. Nongkrong di Harja. Anak Harja rame, nggak rame sih, dibilang namanya bubaran kan. Iya. Kalau untuk yang tim-tim personil jalurnya sih ada lah gitu. Nggak tahu gue di situ dan gue ngeliat di depan ada bolot nih nongkrong halte seberang gitu. Ini bolot ngapain juga ada di sini? Gitu. Iya. Apa dengar kabar gue nongkrong sini dia datang nggak lama lewat STM Kalideres. Sekolah mana tuh? STM Kalideres. GP. GP, Giri Putra. Ya nggak banyak sih man 1 metro. Iya. 1 metro. Gue nggak tahu sih jumlahnya berapa. Nggak banyak sih nggak banyak. Dan ada beberapa anak PLO sama anak budayanya juga ada tuh kan. Anak kerja. Gue kan ada di TKP nih. Gue pikir olahraga lah gitu ikut kan. Di situ pas kejadian gue juga nggak tahu, badan gue kayaknya kaku, gue kayaknya kayak nggak bisa gerak dalam pikiran gue gitu kan. Ada batu man melayang kecil batunya nggak gede. Gue rasa gue udah mau menghindar tapi gue nggak bisa. Kena lah di sini gue kena. Dan saat itu pandangan gue udah gelap semua. Yang gue sadar gue jatuh. Joprak lo? Joprak. Gue nggak tahu sih kata anak-anak. Gue denger suara man. Suara gue denger. Masih sempat dengar suara? Dengar suara, pandangan udah kosong. Udah gelap. Ya gue denger lah. Tolongin. Tarik gitu kan. Gue denger tuh suaranya Encek gitu kan. Kawan kita juga tuh ya. Gue denger suaranya. Sampai gue juga ngedenger dibalikin sama bolot. Sadar gue udah di klinik man. Oh lu sadarnya udah nyampe klinik tuh? Udah nyampe klinik dan sadar udah bengkok. Ini bengkok nih? Ini nggak bisa lurus tuh? Nggak bisa lurus udah. Tadinya ke kanan. Pas diurut dilurusin. Ya karena gue dulu ngerasa sakit jadi nggak gue urut. Akhirnya? Ya inilah. Jadi belok begini. Dan saat itu gue di klinik. Di situ anak-anak sih nggak terlalu rame kan, biar nggak mengundang yang aneh-aneh juga lah gitu. Dari situ anak-anak sih ya care lah sama gue, termasuk anak Harja gitu ya. Sama buat ada tuh adik-adean tuh si Boy anak Perum, makasih juga waktu itu kan udah ngebayarin klinik gitu. Iya. Ngebayarin klinik gue sampai gue dibawa ke Kalideres ke rumah kawan kita anak Harja tuh si Kere gitu ya. Gue selama 1 minggu tinggal di situ sampai benar-benar pulih. Jadi saat itu nyokap nggak tahu. Pokoknya semua yang makan sampai apa segala macem ditanggung lah sama anak-anak lah. Sampai teman-teman dari mana terima kasih banget sih anak dulu ya. Itulah kejadiannya. Membekas sampai sekarang. Nah, dari rangkaian peristiwa atau kejadian yang pernah lu alami, sekali lagi sorry gue mau nanya, tidak juga menimbulkan rasa jengah ataupun jerah buat lu saat itu Sal? Enggak man, masih enggak juga. Apa alasan terkuat lu masih tetap untuk eksis di jalur? Tetap man balik lagi ke masalah intinya pada untuk penghasilan. Gue tetap harus ngebiayain sekolah gue sendiri, untuk hari-hari gue sendiri gitu. Pada saat itu kan bokap udah almarhum. Ya mungkin bisa dikatakan saat itu ya
kenakalan remaja gitu ya. Dan juga ini bukan berarti ditiru lagi nih sama adik-adik, tidak. Ini kita hanya sekedar berbagi nostalgia, tidak menunjukkan bahwasannya oh kita paling hebat, enggak. Semua itu sama. Kalau bisa dikatakan semua anak STM tuh semua mempunyai nyali yang sama. Benar. Semua mempunyai nyali yang sama gitu. Dan mereka itu masih saudara-saudara kita, masih saudara sebangsa, setanah air ya Sal ya. Benar banget. Betul. Jalur Kalideres bisa dikatakan dari Cengkareng Kalideres itu lumayan rawan juga Sal. Oh, lumayan. Ada pernah kejadian di sekitar dari jalur Cengkareng ke Kalideres Sal? Kejadian yang gue inget waktu itu pagi-pagi man. Iya. Pagi-pagi anak-anak di halte Cengkareng. Iya. Berkaca dari kemarinnya. Gitu. Kemarinnya itu anak-anak lolosan berapa kali anak PLO. Anak PLO. Gue kadang-kadang juga waktu itu ngelos ya, nggak kepikiran kok. Patas itu lewat jalur kanan gitu. Nggak kepikiran nih. Biasa kan jalur kiri nih ambil sewa dulu. Ternyata pas lewat udahin 12 gitu meledek. Iya. Ya udah. Pas besokannya anak-anak di Cengkareng gue ngeliat kawan kita di busway. Kancut di busway. Ngodein dari kaca bilangnya begini. Dia ngodein begitu, mungkin dia bilang anak pelo di belakang gitu. Iya. Nah ada bis nih, bis lagi mau jalan pelan-pelan kok nggak menepi gitu. Gue pikir kan sama anak-anak serempak, bis sekalian kalau emang ada ya terjadi gitu kan, kalau nggak ada kita berangkat gitu. Iya. Pas anak-anak nyamperin ternyata pada turun man, pada lari. Pada rewe pelo sama anak-anak dikejar-kejar, uber-uberan tuh man, uber-uberan dapat di bus itu kalau nggak salah waktu itu yang kena buaya ya, pelo gitu. Buaya gue juga nggak tahu kejadiannya gimana, anak-anak uber-uberan, terus ada yang duduk di trotoar kan, mungkin karena capek apa gimana. Gue pikir itu anak-anak. Gue tetap nguber ke depan. Iya. Nguber ke depan nggak dapat, anak-anak balik. Nggak tahu ya yang duduk di trotoar entah lagi dipukulin, dikopelin. Pas gue samperin di sininya udah pegaret. Ternyata kayak ada yang dia kena BR gitu. Terus si buaya rawa lele. Ya apalagi sekarang kan udah kenal gitu sama buaya ya. Setelah kejadian itu gue kadang sering main biliar sama dia. Iya. Cuma emang belum sempet minta maaf man. Walaupun sebenarnya gue bukan sebagai pelaku. Tapi saat itu kan walaupun lu tidak sebagai pelaku ada di kejadian saat. Gue ada di kejadian. Mungkin lu mau mewakili teman-teman gitu. Ya buat buaya gue pribadi gitu. Mewakili kawan-kawan gua yang saat itu ada di TKP yang sampai bikin lo ada tanda lah di mata gitu. Mohon dibukain pintu maaf lah sebesar-besarnya. Amin. Dan kalau boleh lah kita silaturahmi gitu. Betul, kita duduk bareng nih di sini bareng. Ya lupakan masa lalu lah. Betul. Saatnya kita bersinergi man. Betul, dalam hal-hal yang positif seperti itu Sal ya. Benar man. Lalu Sal, setelah kejadian dari situ, gue juga bukan pernah ya, kayak gue pernah ngeliat beberapa tanda di kaki lu tuh, lu pernah kena tuh Sal. Oh yang di kaki ada. Waktu itu di halte busway, tepatnya sih halte busway Sumurbor. Halte busway Sumurbor itu Sabtu Kelabu kayaknya mah. Sabtu Kelabu, ada apa dengan Sabtu Kelabu? Mau jalan mau nggak niat. Ragu-ragu. Jadi niatnya anak-anak mau main ke rumah Arab ke Kalideres. Berapa banyak? Gua nggak banyak, 9 orang atau 10 orang. Iya. Emang nggak banyak saat itu.
Dan orang-orangnya pun gue masih inget tuh. Ada Jawa, ada Ulum, ada Arab, gua, ada kawan kita tua gitu kan. Tua, ya, ini tua ya. Tua, dan sisanya 5 atau 4 orang lagi. Bober cuma 1. Bober 1. Kalau nggak salah gue doang bober. Lu doang yang bawa. Sama mungkin tua juga bawa kecil ya. Artinya ada 2 tuh BR. Ada 2 BR. Iya. Tapi emang BR ukuran tas doang. Anak-anak jalan pas Maesari Bakti. Gue ngeliat kok di depan, wah pasti biasanya anak GP nih kan di Sumur Bor. Rame tuh gue lihat. Udah ngebuka jalur, gue nggak tahu dia itu tahu gue orang ada di dalam. Apa dia mau naik bis itu mau ke arah Tangerang gitu, nggak tahu kan. Daripada kecolong ya kan, kecolong duluan, gue pikir ya gue turun sama anak-anak. Inisiatif nih lu turun sama anak-anak nih. Turun sama anak-anak. Ceritanya bentrok itu di situ gue berhadapan tuh sama Teddy, Teren ya kan. Di situ dia gue real yang mana gue cerita ya. BR-nya dia lebih panjang dari punya lo daripada punya gue. Di saat gue nyabet nggak nyampe kan, gertak-gertakan dulu gitu. Gue nyabet nggak kena, dia nyabet gue kena di sini gue kena. Di situ gue berasa itu biar memang tajam ujungnya doang sama. Tapi jalur kanannya dia jebol sama kawan kita. Jalur kanannya dia jebol. Mungkin kalau gue pribadi, kalau gue megang Madura atau biar ori gitu kan, asli gitu, niatnya sih pengen nerobos, nomprok gitu kan. Cuma nggak bisa juga karena dia rapet. Temen-temennya ngedampingin yang megang Madura juga banyak. Seandainya gue konyol, gue ngenain, gue juga pasti kena. Gue berasa kena, udah gue ngerasa agak perih kaki kan. Gue balik badan, yang jalur kanan jebol, sama dia ditutup man, digunting tuh, tutup celah yang kanan ya. Tutup celah, akhirnya di situ kena lah kawan kita, diberamein tuh si tua. Tua kena. Tapi dia kena pun masih sempet dapet topi. Itu gimana ceritanya saat posisi genting dia kena masih dapet topi tuh? Mungkin dia berontak, nyoba kabur. Ya mungkin tangannya cepet kali. Iya. Dapet topi, gue ketemu di Al-Huda. Pas ketemu di Al-Huda, lah dia nggak kenapa-napa, lecet-lecet doang. Jadi ilmunya serem juga tuh bocah. Kagak ngerti gue tanya orangnya. Sakti juga kayaknya diam-diam tuh anak. Artinya kan setelah lu kena itu dengan anak GP itu lu mencar tuh atau dalam gerombolan, karena lu bicara tadi lu ketemu situ di Al-Huda tuh. Gue cabut duluan dan enggak sama tua. Tahu-tahu pas gue sampai di Al-Huda, tuanya datang. Gitu. Lu ngeliat dia nggak apa-apa. Lecet-lecet doang. Ada berapa bagian lecet sih gue lihat. Makanya kebuai kecil lah yang paling parah, kebuai kecil doang. Iya. Udah, selebihnya nggak kenapa-napa. Selebihnya nggak kenapa-napa. Makanya. Nah, gue mau tanya lagi nih soal yang lu pernah cerita di konten sebelumnya tuh, soal bahwasanya 6 orang lawan 2 patas. Itu bener apa enggak sih? Gua pribadi ya. Iya. Gua nggak bohong. Di situ kan gue cerita kita menang di batas pertama. Menang di batas pertama. Di batas kedua dia bikin perlawanan.